Boleh aku tanya sesuatu yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya? Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu berusaha maju, semakin banyak hal yang justru hancur? Semakin kamu berlari ke depan, semakin kamu kehilangan sesuatu yang penting. Dan kamu tidak tahu apa yang salah, karena kamu sudah melakukan semua yang seharusnya kamu lakukan. Aku ingin kamu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, bukan untuk mundur dari hidupmu, tapi untuk memahami sesuatu yang sangat jarang diajarkan oleh siapapun, bahwa ada momen-momen dalam hidup di mana melangkah mundur adalah satu-satunya cara untuk benar-benar sembuh dari kerusakan yang ditinggalkan oleh langkah maju yang terlalu dipaksakan. Video ini bukan tentang membuatmu merasa nyaman dengan kegagalan. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam dari itu. Tentang bagaimana otakmu bekerja. Tentang mengapa neuroscience membuktikan bahwa ada kalanya mundur bukan kelemahan, tapi strategi paling cerdas yang bisa kamu ambil. Dan aku ingin kamu tahu satu hal sebelum kita mulai. Jika kamu sedang menonton video ini sekarang, kemungkinan besar ada bagian dari hidupmu yang sedang terasa berat. Mungkin sebuah hubungan, mungkin karir, mungkin gambaran dirimu sendiri. Dan kamu sudah mencoba terus maju, tapi entah mengapa rasa sakitnya tidak hilang. Sebelum kita lanjut, coba tulis di kolom komentar satu kata yang menggambarkan perasaanmu saat ini. Hanya satu kata, itu sudah cukup, karena video ini dibuat untukmu. Kita mulai dari sebuah fakta yang mungkin akan mengejutkanmu. Otakmu, secara biologis, tidak dirancang untuk selalu bergerak maju. Korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, perencanaan, dan kesadaran diri, membutuhkan ruang untuk memproses pengalaman yang belum selesai. Dan pengalaman yang belum selesai itu tidak akan pernah selesai hanya dengan mengabaikannya dan terus berlari ke depan. Para ilmuwan menyebutnya sebagai Zeigarnik Effect. Otak kita secara aktif menyimpan dan terus memproses tugas-tugas yang belum diselesaikan jauh lebih kuat daripada tugas yang sudah selesai. Artinya, setiap luka yang kamu coba tinggalkan di belakang dengan cara terus maju masih aktif bekerja di dalam otakmu, masih menyedot energi, masih mempengaruhi caramu berpikir, merasakan, dan membuat keputusan hari ini. Dan inilah yang menarik. Penelitian dari bidang neuroplastisitas menunjukkan bahwa otak memiliki kemampuan luar biasa untuk merestrukturisasi dirinya sendiri, tapi hanya ketika kita memberikannya kesempatan untuk mengintegrasikan pengalaman masa lalu, bukan melarikan diri darinya, bukan menguburnya, tapi benar-benar kembali ke sana, melihatnya dengan perspektif baru dan mengizinkan otak untuk membangun koneksi baru yang lebih sehat. Itulah yang dimaksud dengan berjalan mundur. Bukan regresi, bukan kelemahan, tapi sebuah proses neurologis yang sangat aktif, di mana kamu secara sadar memilih untuk kembali ke titik-titik yang pernah menyakitimu, bukan untuk terjebak di sana, tapi untuk akhirnya benar-benar melewatinya. Dan dalam video ini, aku akan membagikan 10 cara konkret bagaimana berjalan mundur secara psikologis dan neurologis bisa memperbaiki apa yang telah rusak akibat tekanan untuk selalu berjalan maju. Apakah kamu sudah siap untuk ini? Yang pertama, kamu berhenti berpura-pura bahwa kamu baik-baik saja. Ini terdengar sederhana, tapi secara neurologis, ini adalah salah satu tindakan paling berani yang bisa dilakukan oleh otak manusia. Ketika kita terus bergerak maju dengan topeng "aku kuat, aku tidak apa-apa", sistem limbik kita, bagian otak yang mengatur emosi, terus-menerus bekerja dalam mode alarm. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan semakin kita mengabaikan sinyal itu, semakin banyak energi kognitif yang dikonsumsi hanya untuk mempertahankan ilusi bahwa segalanya baik-baik saja. Berjalan mundur di sini berarti mengakui, hanya itu, bukan kepada semua orang, tapi setidaknya kepada dirimu sendiri. Apakah ada bagian dari hidupmu yang selama ini kamu pura-pura sudah kamu ikhlaskan, padahal sebenarnya belum? Yang kedua, kamu kembali ke percakapan yang tidak pernah selesai. Di dalam psikologi, ada konsep yang disebut unfinished business.
urusan yang belum tuntas. Dan ini bukan hanya soal emosi. Ini soal bagaimana otak menyimpan informasi yang belum terintegrasi penuh. Setiap percakapan yang kamu hindari, setiap kata yang tidak pernah kamu ucapkan, setiap permintaan maaf yang tidak pernah diberikan atau diterima, semua itu tersimpan sebagai beban kognitif aktif di dalam otakmu. Dan beban itu terus memengaruhimu, bahkan saat kamu sedang melakukan hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan. Berjalan mundur di sini berarti membuka kembali percakapan itu, bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk akhirnya menutupnya dengan benar. Apakah ada percakapan seperti itu dalam hidupmu sekarang? Yang ketiga, kamu berhenti mengukur kemajuanmu dengan standar orang lain. Ini adalah salah satu kerusakan terbesar yang ditimbulkan oleh obsesi untuk selalu maju. Kita mulai menginternalisasi definisi kemajuan yang bukan milik kita. Kita berlari dalam lomba yang tidak pernah kita pilih. Neuroscience sosial menunjukkan bahwa otak kita sangat mudah terpengaruh oleh perbandingan sosial. Dan di era media sosial seperti sekarang, sistem reward di otak kita, yang berbasis dopamin, terus-menerus dibandingkan dengan highlight reel orang lain. Hasilnya, kamu selalu merasa tertinggal, bahkan ketika kamu sedang berkembang dengan caramu sendiri. Berjalan mundur di sini berarti kembali ke definisi kemajuanmu sendiri. Kembali ke pertanyaan yang paling dasar. Apa sebenarnya yang penting bagimu? Bukan bagi orang tuamu, bukan bagi teman-temanmu, bukan bagi algoritma media sosial. Bagimu. Yang keempat, kamu mengizinkan dirimu merasakan kesedihan yang pernah kamu tolak. Ada sebuah paradoks yang sangat menarik dalam psikologi emosi. Semakin kita mencoba tidak merasakan kesedihan, semakin kuat kesedihan itu bertahan di dalam sistem syaraf kita. Ini disebut emotional suppression, dan penelitian dari Stanford University menunjukkan bahwa menekan emosi justru meningkatkan aktivitas di amigdala, pusat respons stres otak, bukan menguranginya. Dengan kata lain, semakin keras kamu berusaha tidak bersedih, semakin otakmu berada dalam kondisi waspada dan tertekan. Berjalan mundur berarti memberi izin pada dirimu untuk merasakan apa yang dulu tidak kamu izinkan untuk kamu rasakan. Ini bukan kelemahan, ini adalah proses yang secara neurologis memungkinkan otakmu untuk akhirnya melepaskan beban yang selama ini kamu bawa. Sudah berapa lama kamu menyimpan perasaan yang sebenarnya ingin sekali kamu keluarkan? Yang kelima, kamu memeriksa kembali keyakinan-keyakinan yang membentuk caramu melihat dirimu sendiri. Inilah yang disebut dalam psikologi kognitif sebagai core beliefs, keyakinan inti. Dan banyak dari keyakinan ini terbentuk jauh sebelum kamu cukup dewasa untuk mempertanyakannya. Mungkin kamu percaya bahwa kamu harus selalu produktif untuk layak dicintai. Mungkin kamu percaya bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Mungkin kamu percaya bahwa perasaanmu tidak sepenting perasaan orang lain. Dan kamu terus berjalan maju sambil membawa keyakinan-keyakinan itu tanpa pernah berhenti untuk memeriksa apakah keyakinan itu benar-benar milikmu atau hanya warisan yang tidak pernah kamu minta. Berjalan mundur ke keyakinan-keyakinan ini adalah salah satu pekerjaan yang paling dalam yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Sampai di sini, sudah berapa banyak dari 5 hal ini yang kamu rasakan dalam hidupmu? Tulis angkanya di komentar, karena kita baru saja di pertengahan, dan ada 5 hal lagi yang ingin aku bagikan. Dan aku harus bilang, 2 yang terakhir adalah yang paling sering diabaikan, tapi paling kuat dampaknya. Yang keenam, kamu kembali ke hubungan yang pernah kamu rusak atau yang merusakmu. Ini bukan berarti kamu harus kembali ke hubungan yang toksik. Berjalan mundur di sini bisa berarti banyak hal, memaafkan dari jauh, memahami dengan perspektif baru, atau bahkan sekedar berdamai dengan kenyataan bahwa sebuah hubungan telah berakhir. Attachment theory dalam psikologi menjelaskan bahwa pola hubungan kita dibentuk sejak dini, dan pola-pola itu terus berulang dalam hubungan-hubungan kita di masa dewasa, sampai kita secara sadar memilih untuk memahami dan mengubahnya. Kamu tidak bisa benar-benar maju dalam hubungan baru
jika luka dari hubungan lama belum pernah kamu sentuh, karena otakmu akan terus menciptakan kembali kondisi yang familiar, bahkan ketika kondisi itu menyakitimu. Yang ketujuh, kamu berhenti mengejar versi dirimu yang tidak pernah ada. Ada perbedaan besar antara tumbuh dan mengejar ilusi. Dan banyak dari kita, tanpa sadar, sedang berlari menuju gambaran diri yang sebenarnya tidak bisa dicapai, karena gambaran itu tidak dibangun di atas siapa kamu sebenarnya. Psikologi positif menyebut ini sebagai ideal self gap yang tidak realistis. Dan ketika jarak antara siapa kamu hari ini dengan siapa yang seharusnya sudah menjadi terlalu besar, otak merespons dengan kecemasan kronis, rasa tidak puas yang terus-menerus, dan perasaan bahwa tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, itu tidak pernah cukup. Berjalan mundur di sini berarti kembali ke siapa kamu sebenarnya sebelum semua ekspektasi itu menumpuk di pundakmu. Yang kedelapan, kamu mengizinkan tubuhmu untuk menceritakan apa yang pikiranmu coba sembunyikan. Somatic psychology, psikologi yang berfokus pada hubungan antara pikiran dan tubuh, mengajarkan bahwa trauma dan stres yang belum diproses tidak hanya tersimpan dalam memori, tapi juga dalam tubuh. Tegangan di bahu, sesak di dada, sakit kepala yang datang tanpa sebab jelas, ini seringkali adalah pesan dari sistem syaraf yang mencoba berkomunikasi. Berjalan mundur berarti mulai mendengarkan tubuhmu sebagai sumber informasi yang valid tentang kondisi emosionalmu, bukan hanya terus memaksa tubuhmu untuk terus bergerak sesuai jadwal yang kamu buat. Yang kesembilan, kamu memberi ruang pada versi dirimu yang lebih muda untuk dipahami, bukan dihakimi. Di balik banyak keputusan yang kamu sesali, di balik banyak pola yang ingin kamu ubah, ada versi dirimu yang lebih muda yang melakukan yang terbaik dengan apa yang ia miliki saat itu. Inner child work dalam psikologi bukan tentang membuat-buat cerita yang tidak ada. Ini adalah proses yang didukung oleh penelitian tentang bagaimana pengalaman masa kecil membentuk arsitektur emosional otak kita. Dan dengan kembali untuk memahami, bukan menghakimi diri yang lebih muda itu, kita membuka kemungkinan untuk pola-pola baru yang lebih sehat. Dan sekarang, kita sampai di yang ke-10. Yang ini menurutku adalah yang paling jarang dilakukan orang, tapi mungkin yang paling powerful. Yang ke-10, kamu berjalan mundur ke momen ketika kamu masih percaya bahwa kamu layak untuk bahagia. Ada titik dalam hidup setiap orang, titik di mana mereka masih percaya bahwa kebahagiaan adalah hak mereka. Sebelum kekecewaan-kekecewaan datang, sebelum penolakan-penolakan membentuk keyakinan bahwa mereka tidak cukup baik, titik itu masih ada di dalam dirimu. Dan berjalan mundur ke sana bukan untuk terjebak di masa lalu, tapi untuk mengambil kembali keyakinan itu, lalu membawanya ke dalam hidupmu sekarang. Itulah mungkin perjalanan terpenting yang bisa kamu lakukan. Jadi, setelah semua ini, apa yang sebenarnya ingin aku sampaikan? Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan kemajuan, yang mengajarkan kita bahwa berhenti berarti gagal, bahwa mundur berarti lemah, bahwa melihat ke belakang berarti tidak bisa move on. Dan budaya itu telah menciptakan banyak sekali luka yang tidak pernah sempat disembuhkan, karena kita terlalu sibuk berlari maju untuk bahkan menyadari bahwa kita sedang berdarah. Tapi otakmu tahu. Otakmu selalu tahu kapan ada sesuatu yang belum selesai, kapan ada bagian dari dirimu yang masih terjebak di suatu titik dalam perjalanan hidupmu. Dan otakmu akan terus mengirimkan sinyal itu dalam bentuk kecemasan, dalam bentuk pola yang terus berulang, dalam bentuk kekosongan yang tidak bisa kamu isi dengan pencapaian apapun, sampai kamu akhirnya memilih untuk kembali dan menyelesaikannya. Berjalan mundur bukan berarti hidupmu berjalan ke arah yang salah. Ini berarti kamu cukup berani untuk melakukan apa yang banyak orang tidak mau lakukan. Menghadapi apa yang ada di belakangmu, bukan karena kamu terjebak di sana, tapi karena kamu tahu bahwa kebebasan sejati ada di sisi lain dari keberanian itu. Neuroplastisitas mengajarkan kita bahwa otak bisa berubah,
Tapi perubahan itu tidak terjadi hanya dengan terus menambah pengalaman baru di atas fondasi yang retak. Perubahan yang nyata, perubahan yang bertahan, dimulai ketika kamu bersedia kembali ke fondasi itu, melihatnya dengan kejujuran dan membangunnya kembali dengan lebih kuat. Dan kamu bisa melakukan itu, bukan karena hidupmu mudah, bukan karena kamu tidak pernah terluka, tapi justru karena kamu sudah terluka dan kamu masih di sini, masih menonton video ini, masih mencari cara untuk memahami dirimu lebih dalam. Itu bukan kelemahan. Itu adalah salah satu bentuk keberanian paling nyata yang aku tahu. Aku ingin menutup dengan sebuah pertanyaan yang ingin aku tinggalkan bersamamu. Dari semua yang kita bahas hari ini, satu langkah mundur mana yang menurutmu paling kamu butuhkan sekarang? Tidak perlu menjawabnya dengan sempurna. Tidak perlu langsung tahu caranya. Cukup dengan mengenalinya, kamu sudah melakukan sesuatu yang sangat berarti untuk dirimu sendiri. Tulis di komentar, aku ingin tahu. Dan mungkin dengan berbagi, kamu juga membantu seseorang yang sedang membaca komentar itu dan merasakan hal yang sama denganmu. Jika video ini memberimu perspektif baru tentang cara kerjamu sendiri, tentang pikiranmu, tentang otakmu, dan tentang perjalananmu, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas psikologi sebagai teori, kita membahasnya sebagai alat untuk benar-benar memahami dan mengubah hidup kita dari dalam. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya.